Marc Marquez telah mengguncang MotoGP musim ini dengan dominasinya sejak awal musim bersama Ducati yang menjadi favorit kuat untuk meraih gelar juara. Mantan pembalap Ruben Sales memberikan analisis mendalam mengenai performa gemilang Marquez. Menurut Sales, ada detail teknis yang membedakan Marquez dari yang lain. Ia mengamati bahwa saat membuka gas, sudut bukaan gas Marquez mungkin 5 derajat lebih kecil dari pembalap lain. Hal ini membuat motornya bisa diluruskan lebih awal dan keluar dari tikungan dengan lebih tegak, sehingga ia menggunakan lebar lintasan 1,5 meter lebih sedikit. Sales menyebut bahwa Marquez seolah menarik sesuatu keluar dari tikungan dengan cara yang tidak bisa dilakukan pembalap lain, memberinya keunggulan saat berakselerasi. Sales juga memuji kemampuan adaptasi Marquez yang luar biasa. Di saat para rival utamanya masih bersama tim dan teknis yang sama, Marquez adalah satu-satunya yang berganti tim namun bisa langsung tampil kompetitif dan terus berkembang. Sementara Marquez semakin kuat, para rivalnya justru mulai goyah. Sales berpendapat bahwa performa puncak Marquez belakangan ini seolah menusuk ban atau membuat para pesaingnya kempes, menyebabkan mereka mulai membuat kesalahan. Contoh nyata terlihat di balapan sprint Brno, baik Bagnaia maupun Marquez mengalami masalah tekanan ban dan harus membiarkan pembalap lain lewat. Namun Marquez dengan cerdas melakukannya di tikungan lambat, sehingga hanya kehilangan satu posisi. Sebaliknya, Bagnaia melakukannya di area berkecepatan tinggi dan kehilangan hingga 5 posisi. Sales menyimpulkan bahwa meskipun Bagnaia terkadang cepat, ia terlihat tidak nyaman dan harus berjuang keras di atas motornya. Sebaliknya, Marquez tampak memiliki margin fisik yang besar. Ia terlihat santai bahkan setelah balapan yang menunjukkan bahwa ia mengendalikan motor dengan talenta alaminya bukan sekadar dengan kekuatan fisik. Meskipun para pembalap MotoGP sedang menikmati jeda musim panas, pekerjaan belum berakhir bagi semua orang. Pembalap uji coba Ducati Michele Pirro terus bekerja di atas motor Desmosedi CGP dalam sebuah tes di Montmello. Ia pun memberikan pandangannya mengenai situasi di dalam tim pabrikan Italia tersebut. Saat ini ada dua sisi yang kontras di garasi Ducati. Di satu sisi, Marc Marquez mendominasi kejuaraan dengan keunggulan lebih dari 100 poin, menunjukkan harmoni yang luar biasa dengan motor barunya. Di sisi lain, Pecco Bagnaia justru tidak merasa sepenuhnya nyaman yang menghalanginya untuk bersaing di level biasanya. Menurut Pirro, dunia balap memang seperti itu. Terkadang ada tahun-tahun yang lebih rumit. Ia berpendapat bahwa kedatangan Marquez dengan bakatnya yang luar biasa dan kemampuannya beradaptasi dengan semua kondisi telah sedikit mengguncang seluruh sistem di Ducati. Hal ini membuat Bagnaia yang biasanya membutuhkan beberapa balapan untuk mendapatkan feeling yang pas mengalami lebih banyak kesulitan. Pirro menjelaskan bahwa ketika seorang rekan setim seperti Marquez tidak menunjukkan adanya masalah tertentu pada motor, menjadi sulit untuk memahami di mana letak kesalahannya. Apakah pada pembalapnya atau pada motor? Meskipun tim belum menemukan akar masalah Bagnaia, Pirro tetap optimistis. Ia menegaskan bahwa tim akan membantu Bagnaia agar bisa finish dengan baik musim ini, dan yang lebih penting mempersiapkannya untuk tahun depan. Menemukan kembali feeling sebelum akhir tahun ini sangat krusial karena paket motor tahun depan akan tetap sama. Pirro yakin Ducati memiliki tim impian terkuat. Ia senang melihat Marquez kembali menunjukkan nilainya, tetapi di sisi lain ia merasa kasihan pada Pecco, pembalap yang telah membawa kembali gelar juara dunia ke Ducati. Setelah bekerja bersama selama bertahun-tahun dan melihatnya tumbuh, Pirro mengaku sedikit terganggu melihat Bagnaia dalam kesulitan seperti ini. Pembalap satelit Ducati World Superbike Danilo Petrucci telah membuat perbandingan menarik antara masa-masa toprak keras Gattiglioglu di BMW dengan era Marc Marquez di tim Honda pada ajang MotoGP. Petrucci menyoroti bagaimana Marc Marquez dulu mendominasi MotoGP di atas motor Honda RC23V.
sebuah motor yang sulit ditaklukkan dan jarang dimenangkan oleh pembalap lain. Menurutnya, hanya Marquez sendiri yang mampu tampil kompetitif secara konsisten di atas motor tersebut. Karakteristik kesuksesan inilah yang ia samakan dengan apa yang sedang dilakukan Toprak Razgatlioglu saat ini di World Superbike. Pembalap asal Turki itu yang merupakan juara pertahan dan pemimpin klasemen saat ini adalah satu-satunya pembalap yang pernah memenangkan balapan kering untuk BMW sejak pabrikan asal Munich itu kembali sebagai tim pabrikan pada 2019. Petrucci menjelaskan bahwa ia mulai memikirkan hal ini saat melihat Toprak memenangkan balapan. Sementara pembalap BMW lain Michael van der Mark hanya finish di posisi ke-15. Ia merasa situasi ini cukup mirip dengan era Marquez di Honda. Namun, ia tidak yakin apakah motor BMW yang sulit tetapi berpotensi seperti Honda dulu atau apakah talenta Toprak yang memang setara dengan Marquez dalam membuat perbedaan. Dalam beberapa minggu terakhir, Petrucci santer dirumorkan akan mengisi kursi Toprak di BMW untuk musim 2026 saat pembalap Turki itu akan pindah ke MotoGP bersama Pramac Yamaha. Ketika ditanya apakah akan sulit bagi pembalap manapun untuk menggantikan Toprak, Petrucci hanya menjawab bahwa ia tidak tahu. Pernyataan dari Dorna, Carlos Ezpeleta yang menyebut bahwa semuanya patut dicoba sekali mengisyaratkan bahwa pintu untuk menggelar balapan gabungan MotoGP dan Formula One di masa depan masih sangat terbuka. Wacana ini semakin menguat setelah Liberty Media, pemilik F1, mengakuisisi MotoGP tahun ini. Banyak yang berharap akan ada lebih banyak kolaborasi antara dua kejuaraan balap motor terbesar di dunia tersebut. Secara teori, ide ini memiliki banyak keuntungan. MotoGP akan mendapatkan publisitas yang luar biasa dan terekspos ke media yang lebih luas. Yang lebih penting, acara ini bisa menyatukan basis penggemar kedua olahraga, menjembatani kesenjangan yang masih ada di antara mereka. Namun, secara logistik, menggelar acara sebesar ini sangatlah rumit. Tantangan utamanya adalah keselamatan sirkuit. Sangat sedikit sirkuit di dunia yang bisa memenuhi standar keselamatan yang berbeda untuk mobil dan motor. Pemasangan dan pelepasan pagar udara air vents yang krusial untuk MotoGP akan memakan banyak waktu di antara sesi F1. Selain itu, jenis kep yang aman untuk motor bisa jadi masalah bagi mobil, dan sebaliknya. Seperti yang terlihat dari insiden Jorge Martin di Qatar yang diperparah oleh kep F1. Masalah lain termasuk permukaan aspal itu sendiri, di mana sisa karet ban F1 bisa sangat berbahaya bagi motor. Tantangan lainnya adalah sistem waktu yang berbeda, konflik sponsor, hak siar TV, hingga kapasitas pedok yang umumnya tidak cukup besar untuk menampung kedua kejuaraan. Pada akhirnya muncul pertanyaan filosofis, apakah acara ini benar-benar perlu terjadi? F1 dan MotoGP memiliki daya tarik untuk masing-masing. Daripada menggelar satu acara, mungkin akan lebih baik bagi Liberty Media untuk fokus mempromosikan lebih banyak seri ikonik MotoGP agar memiliki statusnya sendiri.